Saudara-saudara sekalian, di dalam sholat berjamaah itu yang paling penting kita jangan berpikir ganjaran 27 dulu, tapi pikirin dulu aturan-aturan yang benar sebagai kita dalam sholat berjamaah supaya berjamaah kita menjadi sah adanya. Karena itu kita kajian ini masih berbicara aturan-aturan sholat berjamaah. Jumlahnya ada 11. Yang malam hari ini kita membedah yang ke-6. Yang pertama sampai 5 sudah kelewat, yaitu makmum tidak boleh punya pikiran imamnya sholatnya batal. Begitu. Kedua, makmum tidak boleh punya pikiran imamnya sholatnya wajib qadha. Ketiga, enggak boleh imamnya statusnya masih makmum. Keempat, enggak boleh imamnya baca Fatihahnya acak-acakan. Kelima, tidak boleh baris makmum lebih depan daripada imam. Dan pertemuan ini akan memasuki yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyayikhina amin. Wa sadisuha an ya'lama ay aw yadunna intiqalati imamihi liyatamakkana min mutaba'atihi. Wasadisuha, dan adapun yang ke-6 daripada 11 syarat-syarat bermakmum. An ya'lama, yaitu bahwa mengetahui, yakni meyakini oleh makmum, ay au yadunna, yakni atau bahwa menyangka oleh makmum intiqalati imamihi, akan pindah-pindah imamnya makmum. Liyatamakkana min mutaba'atihi, agar supaya dapat mungkin oleh makmum min mutaba'atihi, daripada mengikut imam. Karu'yatihi lahu, seperti melihatnya makmum lahu bagi imam. Aw li ba'dis saffi, atau melihat bagi sebagian shaf baris salat. Au sama'i sautihi, atau seperti mendengarkan suara imam. Au sauti muballighin, atau suara muballigh. Sawa'un kana yusalli aula, sama saja ada oleh muballigh
yaitu salat oleh muballigh aula atau tidak, walau sabiyan, sekalipun muballighnya itu anak-anak, au fasiqan, ataupun sekalipun muballighnya itu orang fasik, waqa'a fi qalbihi sidquhu, yang jatuh pada hatinya makmum oleh benarnya si fasik, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa qala Ibnu Hajarin, dan berkata oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yushtaratu kaunul muballighi adla riwayatin, dan dipersyaratkan oleh keadaan muballighnya adla riwayatin, yaitu orang yang adil riwayat, lianna ghairahu la yajuzul i'timadu alaihi, karena bahwa selain orang yang adil riwayat, yaitu tidak boleh oleh berpegangan atas yang bukan adil riwayat. Wa mislu dalika, intaha, selesai qala Ibnu Hajar. Wa mislu dzalika hidayatu ghairihi lahu, dan seperti yang demikian itu muballigh, yaitu pengarahan selain muballigh bagi makmum. Falau lam ya'lam bihi halan nadhara, falau lam ya'lam bihi halan nudhira, maka jikalau tidak tahu oleh makmum bihi, dengan pindah-pindahnya imam, halan, akan keadaan, nudhira, maka ditinjau oleh masalah ketidaktahuan ini. Fa in atal imamu bi ruknaini fi'liyaini qabla al-ilmi bihi bi an raka'a wa'tadala wa hawa ila sujudi, batalat salatul ma'mum. Maka jikalau mendatangkan oleh imam dengan dua rukun fi'li keduanya, sebelum tahu dengan imam bi an raka'a, dengan bahwa ruku oleh makmum, wa'tadala, dan i'tidal, bi an raka'a, dan bahwa ruku oleh imam, wa'tadala, dan i'tidal oleh imam, wa hawa, dan turun oleh imam, ila sujudi, kepada sujud, batalat salatul ma'mumi, maka batal oleh salatnya makmum. Wa illa, dan jikalau tidak ata al imamu bi ruknaini lam tabtul, maka tidak batal oleh salatnya makmum. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Qala al-Isnawi, berkata Imam al-Isnawi, rajulun yajuzu kaunuhu imaman la ma'muman, ada orang yang boleh menjadinya dia yaitu imam, tidak boleh menjadi makmum. Wa huwal a'ma al-asammu, yaitu orang buta lagi tuli. Yasihu an yakuna imaman, sah bahwa ada oleh orang yang buta tuli
yaitu menjadi imam, listiqlalihi karena berdikarinya si buta tuli, bi'af'alihi dengan perbuatan-perbuatan dia, la makmuman tidak boleh menjadi makmum, idla tariqa ilal ilmi karena tidak ada jalan menuju tahu, bintiqalatil imami dengan pindah-pindahnya imam, ila an yakuna bijambihi siqatun yu'arrifuhu biha kecuali bahwa ada di sisinya yaitu orang yang adil yang memberitahukan oleh orang adil akan si buta tuli, biha dengan pindah-pindahnya imam, bi an yamassahu dengan bahwa memegang oleh si orang adil akan si orang buta tuli. Wasabi'uha wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, di dalam sholat berjamaah itu yang paling penting kita jangan berpikir ganjaran 27 dulu, tapi pikirin dulu aturan-aturan yang benar sebagai kita dalam sholat berjamaah supaya berjamaah kita menjadi sah adanya. Karena itu kita kajian ini masih berbicara aturan-aturan sholat berjamaah. Jumlahnya ada 11. Yang malam hari ini kita membedah yang ke-6. Yang pertama sampai 5 sudah kelewat, yaitu makmum tidak boleh punya pikiran imamnya sholatnya batal. Begitu. Kedua, makmum tidak boleh punya pikiran imamnya sholatnya wajib qadha. Ketiga, enggak boleh imamnya statusnya masih makmum. Keempat, enggak boleh imamnya baca Fatihahnya acak-acakan. Kelima, tidak boleh baris makmum lebih depan daripada imam. Dan pertemuan ini akan memasuki yang ke-6. Apa yang ke-6 supaya sholat berjamaah kita sah? Yaitu hendaknya makmum itu tahu pindah-pindah gerakan imam. Makmum itu kudu ada akses kepada imam terkait kepindahan gerak-gerik imam. Kudu ada akses. Begitu. Kudu tahu. Kalau enggak tahu, enggak sah. Enggak tahu imam nih ngapain, dia kagak tahu, putus hubungan dengan imam. Begitu. Seperti masjidnya 2 lantai, rapat, lantai atas, lantai bawah, rapat. Akses satu-satunya adalah suara. Aksesnya suara. Mati lampu. Ngelihat
Makmum ngelihat, makmum ngelihat imam kagak. Makmum ngelihat imam enggak. Ngelihat makmum yang lainnya enggak. Dengerin suaranya enggak. Dengar suara speaker yang nyampe ke dia enggak. Enggak ada hubungan. Mati. Maka makmum tuh kagak sah salatnya. Kagak sah. Umpama dohor, ya ulang aja salatnya, karena enggak ada akses menuju kepada imam. Ulang salat dohornya. Enggak tahu imam udah ngapain, dia kagak tahu, enggak ada akses. Rapet umpama enggak tahu. Itu kalau dohor mending. Kalau Jumat udah enggak sah, baru serakaat mati lampu. Ini bagaimana? Enggak ada suara, enggak ada ini. Imam ngapain? Ya, kalau udah serakaat masih mending. Emang berjamaah Jumat serakaat, jadi yang satu belum serakaat, udah wassalam. Salat dia nanti diulangnya dohor Jumatnya enggak sah, karena kagak tahu perpindahan imam, gerakan imam. Kan dia harus tahu. Untuk apa dia harus tahu? Supaya ngikutnya gampang. Mengikutnya. Makanya kalau ziarah tuh nyalain lampu hazard gitu. Maksudnya biar tahu teman yang belakang, oh berarti ini teman gue. Gitu, tandanya lampunya kelip begitu. Walaupun ama imamnya ketinggalan jauh, tapi ketahuan dari teman, ya, itu juga dianggap masih lihatin imam. Begitu, liatin imam. Begitu. Jadi makmum itu kudu tahu, kudu punya pikiran pindah-pindah gerakan imam tuh. Sekarang ruku, sekarang i'tidal, sekarang sujud, sekarang duduk antara sujud. Ada akses. Akses ini enggak mesti langsung, enggak mesti langsung akses. Begitu akses tuh. Gitu. Liyatamakana min mutaba'atihi, agar bisa ngikut imam. Bisa ngikut imam. Makanya kalau ditarik bernegara, ini kaya-kayanya enggak bakalan rapi. Negara kita sampai nanti sulit kaya-kayanya. Karena yang milih bupati bukan gubernur, yang milih gubernur bukan presiden, yang milih dia nggak milih, karena mau berhentiinnya susah, wong milih kagak. Begitu kagak milih, begitu kagak milih, jadi rada repot. Begitu. Ini punya peraturan diri, enggak nurut amono. Lu kan kagak milih gue, begitu. Begitu. Yang ono bilang, gua kan tinggian lu, begitu. Begitu. Gitu. Kata yang ini, gua kan bukan dari partai lu. Jadi ribut mulu. Enggak kelar-kelar jadi bernegaranya. Jadi yang namanya makmum nih,
gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, namanya mubaligh, penyambung lidah dari imam. Lah kan beda-beda, jadi susah juga jadinya. Jadi sehingga ada disebut raja-raja kecil. Udah raja-raja aja kayak dulu. Jadi kayak dulu. Kalau Malaysia namanya persemakmuran, ada raja-raja, tertingginya perdana gitu, begitu. Tiap-tiap ini ada raja. Inilah kita orang ini. Gubernur tuh raja-raja kecil, ada raja gedenya, begitu. Nah, dalam sholat enggak begitu, karena bernegara tuh dari sholat. Dalam sholat makmum tuh kudu tahu perpindahan untuk apa? Untuk bisa dia ngikut imam. Akses menuju imam kudu ada. Ini syarat berjamaah. Aksesnya apa? Banyak teknisnya. Yang penting prinsipnya tahu, imam pindah, imam ruku sujud tahu. Teknisnya banyak. Pertama, melihat langsung. Itu berarti yang model kayak begitu di sop pertama. Itu juga sop pertama di pantatnya. Kalau udah nyamping mah musola al khair aja udah di pojok situ, nggak lihat imam. Lihatnya berarti ini nggak masuk pada akses ini karena nggak kelihatan. Namanya nggak lihat langsung. Biasanya yang di belakangnya bisa lihat langsung. Dua, ngelihat sop kita. Itu yang di samping sama yang di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 sampai berapa, itu ngelihat sop depannya. Jadi ngelihat sop depan kita, sop pertama ini ruku, berarti imam kita ruku, walaupun imam kita kagak kita lihat itu juga sama, dianggap oleh agama tahu pindah-pindah masalah tahunya apa, ngelihat langsung dengan matanya, apakah tahunya dari temennya, yakni ngelihat barisan yang depannya. Yang penting tahu imam ruku, imam sujud, imam tasyahud awal, imam bangun, dari teman, enggak apa-apa. Atau akses tahu kan dua, ngelihat sama ngedenger, enggak mesti dua-duanya. Ngelihat doang enggak denger boleh, denger doang enggak lihat boleh. Ketiga, dengerin suara imam. Itu masjid lantai 2, ditutup rapat, dengerin suara imam, suara doang imam tuh. Keempat, suara mubaligh, itu yang speaker tadi di lantai 2 tuh, yang ini nih. Mubaligh, penyambung lidah, pengeras suara bisa, tapi langsung. Mubaligh itu penyambung imam. Barisnya mubaligh itu di tempat paling jauhnya suara imam. Imam kita ini suaranya nyampe mana? Diperhatikan di baris ke-10 udah nggak dengar, karena imamnya suaranya kecil, maka mubaligh di baris 10.
Itu namanya posisi mubaligh. Mubaligh itu begitu. Posisi yang namanya mubaligh diterjauh suara imam. Imam ini nyampe mana batas suaranya? Biar gampang, di baris ke-10 masih kedengeran. Tapi kalau ke-11 enggak, maka mubaligh itu di baris ke-10. Mubaligh tuh barisnya. Bukan diketek imam. Itu mau balik namanya. Bukan apa namanya? Mau balik. Begitu. Kebalik dia. Bukan mubaligh. Dari mubaligh itu penyambung suara imam. Artinya, bagi makmum yang sulit dengar suara imam, namanya mubaligh. Lah itu mubaligh di sop pertama. Imamnya Allahu Akbar, kata dia berisik banget, Allahu Akbar, makruh dia. Enggak bantuin ente juga gua denger, kata yang sampingnya. Bukan di sono. Mubaligh itu jauh, kayak yang di Mekah tuh suara speaker kedua tuh. Itu barisannya enggak diketek imam. Jauh. Begitu, emang begitu. Ada tempatnya buat nyambungin orang lain, begitu. Kalau kita mubalighnya di belakang imam, mana mubalighnya swasta lagi. Jadi udah ribut aja. Kau terawih, Allahu Akbar, Allah, udah kayak apa itu? Terawih enggak jelas. Kayak pasar, lebih parahan itu. Ini karena kurang tertata. Mubaligh itu barisnya penyambung suara imam. Sekarang mah ada modern namanya speaker tuh. Nyambungin mudah. Enggak apa-apa. Masjidnya rapat. 2 lantai. Dua-duanya masjid, dua-duanya bawah masjid, atas tapi rapat. Yang masjid di atas, yang masjid, yang tempat imamnya, yang di bawah enggak, atau dibalik, imamnya di bawah, di atas rapat. Ini bagaimana? Ya masih kedengeran, masih pakai pengeras suara, gak apa-apa. Jadi yang penting langsung pengeras suaranya langsung. Artinya langsung, bukan recorder, bukan rekaman, bukan radio. Ini di Mekah lagi sholat nih, gue sodor juga nih, nggak boleh. Ini lain. Suara kita langsung suaranya masih dapat. Sah, yang penting jangan mati. Kalau mati baru serakat mati, apa kabelnya digigit tikus, apa pulsanya habis, tokennya mati, udah detik itu juga kagak sah. Begitu. Uang kagak ada akses ke imam, ngelihat kagak, ngelihat sop enggak ada sopnya, ngelihat sopnya enggak ada. Terus dengar suara imam enggak ada, suara speaker enggak ada, ya enggak sah udah, enggak ada akses tahu imam. Begitu. Mubaligh itu modernnya begitu. Pengeras suara. Zaman dulu orang yang bantuin, maka barisannya paling jauh. Maksudnya buat ke sana biar kedengeran. Tuh begitu. Mubaligh namanya. Cuman pertanyaannya, nih mubaligh nih kudu ikut sholat apa kagak? Kagak juga nggak ngapa-ngapa. Kagak ikut sholat nggak apa-apa. Kata Syekh Nawawi, sawa'un kana yusolli aula. Sama saja si mubaligh itu ikut sholat atau tidak ikut.
mau ikut ke, mau kagak ke, boleh. Yang penting dia bilangin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kagak sholat sih orangnya, kagak. Begitu membaliknya. Nggak apa-apa. Begitu. Banyak di Arab tuh begitu, polisi-polisi itu. Nggak ikut sholat berjamaah, emang begitu. Gitu. Kalau kita tukang son segala macam, ya nggak usah mikirin. Begitu tukang son segala macam, nih sholat nih, khutbah. Tukang son mau jagain itu aja, takut mati. Jangan sampai ada geresak-geresak, loncat-loncat. Duduk di situ dulu. Dia bisa blok sonnya, biar dia bisa sholat berjamaahnya di samping son, yang di depan. Nanti kalau mati dia bingung. Begitu. Harus ngerti cara posisinya. Bangun masjid harus belajar bagaimana tata letak, arsiteknikan keindahan dong. Namanya juga art. Harus dibilangin, nih match agamanya begini. Jadi ibarat ini, soundnya sebelah situ, amplifiernya mati, bukan pintu. Dia gesak-gesak langsung aja dari situ. Jadi kan nggak perlu loncat-loncat. Itu begitu. Jadi diatur. Mau sholat kayak kaget tuh mau balik, dia diri aja. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa biyad. Kata yang makmum, ruku, sujud. Allahu Akbar. Rabbighfir. Dia mah kagak. Lihat HP aja, emang juga kagak hafal juga dia. Oh gitu. Nggak apa-apa. Emang dia mah cuman bilangin. Mau sholat mau kagak nggak apa-apa. Yang penting bantuin imam. Sholat ya lebih bagus. Bagaimana bocah? Bocah nggak apa-apa. Mau baliknya umur 7 tahun, boleh lo jadi bantuin. Tapi bocah yang bener nih. Jangan asal bocah. Lah dia Allah Akbar, ruku subhanallahi a'la. Jadi akhirnya dia sujud aja dari diri. Karena dia kagak lihat imam. Loh, imam ala aja. Dia ganti dia bacaannya. Begitu. Imam belum salam dia langsung aja. Dia buru-buru kata teman yang ngajak main gundu. Assalamualaikum. Waduh. Ini nggak benar. Bocah yang sudah terlat boleh. Bagaimana orang fasik, tukang mabok umpama, enggak apa-apa. Orang kagak sholat aja apalagi orang apa. Yang penting catatannya hati kita makmum percaya nih orang bener ngebilangin kita. Kalau percaya begitu. Kayak map, saya kagak percaya. Iya, map ini nggak jelas. Jangan dipakai. Kalau kagak percaya sama map, jangan dipakai. Itu mah udah gue ikut aja map mah. Akhirnya masuk portal. Kurang ajar dong, kan lu percaya sama map begitu. Nggak apa. Map kan nggak ngerti ada portal anti corona, nggak ngerti. Dulu sih ya komplek dibuka-buka aja. Cuman belakangan ini ada juga portal anti corona, tutup begitu. Jadi udah ditutupin begitu, corona nggak bakal masuk karena kan udah kehalangan. Emang gede corona, begitu, gitu. Gede. Termasuk kron nggak masuk, gitu. Corona kan gede, kron lebih bagusan daripada corona, kron, begitu. Tuh begitu, nggak jelas. Kadang kita tidur aja dibuka tuh kita punya masker. Kenapa? Coronanya ikut tidur. Kalau kita melek, ikut melek. Kan begitu. Jadi dia itu ada jamnya. Emang begitu ya. Moga segera hilang dah corona nih ya. Kasihan masyarakat ya Allah. Jadi biar kata orang fasik gak apa-apa. Yang penting gimana terpercaya? Kita yakin dia ini kagak bohongin kita gitu. Cukup. Begitu.
Yang muktamad begitu. Namun Imam Ibnu Hajar kagak. Kudu adil riwayat. Kudu adil riwayat. Mubalik nih syaratnya. Walaupun perempuan yang bilangin asal orangnya benar, enggak fasik, boleh. Tapi yang muktamad kata Syekh Nawawi enggak mesti. Yang penting orang ini kita yakini enggak bohongin kita, walaupun enggak adil riwayat. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar mah mensyaratkan kudu adil. Orang fasik kagak bisa. Bocah kagak bisa. Enggak bisa kalau bocah mah. Kecuali bocahnya ini orang ini kudu adil riwayat. Kenapa? Kalau orang enggak adil, enggak bisa dipegang. Nantinya bocah repot kata Ibnu Hajar. Dia 2 rakaat main salam aja. Ngibulin. Kan jadi repot. Gitu. Mana temennya lagi ngulah dia udah jujur. Ini lu 2 rakaat salam ya? Ya udah salam. Dohor 2 rakaat salam. Bocah begitu. Bocah tuh tulus. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting mau makmum tahu. Mau aksesnya cara gimana kek. Jadi termasuk juga kayak mubalik tuh diunjukin orang lain, bukan mubalik sih, bukan mubalik, artinya enggak terdaftar dia sebagai mubalik, cuman ada orang bilangin, kata orang ruku, imam ruku gitu, jadi imam tidal, jadi imam sujud pertama. Jadi yang penting bilangin sampai salam. Enggak apa-apa. Yang penting prinsipnya kalau pengen sah makmum kudu ada akses tahu imam kalau pindah-pindah gerakan sholat. Itu prinsip dalam aturan beragama. Kudu begitu. Bagaimana kalau makmum itu enggak tahu imam nih gerakan-gerakan yang enggak ada akses, baik lewat lihat langsung enggak bisa, ngelihat sop juga enggak karena beda lantai, ngedengerin suara juga enggak, ngedengerin suara mubalik juga enggak. Bagaimana ini? Yang kayak begini maka hukumnya kudu ditinjau, dilihat, ditafsil, kudu diperinci dengan detail. Kalau sampai ketinggalan 2 rukun fi'li, seumpama imam udah sujud makmum masih diri, sholatnya makmum batal. Ketinggalan 2 rukun fi'li membatalkan sholat. Tapi kalau enggak ketinggalan, enggak batal. Begitu. Enggak batal. Begitu. Jadi ibarat speaker ketika kita mati lantai 2 tutup. Enggak ada akses ke imam. Kalau baru doang, ya kita kalau ngikut terus batal. Wong enggak ada akses, langsung aja niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah, sholat kita sah. Jadi yang berjamaah 2 rakaat doang, yang 2 rakaat sholat sendiri enggak apa-apa. Sholat sendiri enggak apa-apa. Kalau yang kayak begitu. Tapi kalau udah ketinggalan 2 rukun fi'li itu bagaimana?
ruku, yang tidal kan udah dua. Imam mau turun sujud, belum sujud mau turun sujud, udah dia ketinggalan ruku, ketinggalan ini rukun gerakan, batal sholat makmum. Kalau baru satu doang tidak batal. Kemudian ada satu faedah ilmu yang kita harus ingat-ingat, karena ini adalah hal yang sangat penting. Kata Imam Isnawi, tapi orang sini nggak ada yang baca Isnawi, Asnawi. Jadi ada Ustadz Asnawi, ada Mang Asnawi, ada Kiai Asnawi, begitu. Apa ini? Kiai Asnawi gitu. Tapi yang benarnya bacanya Isnawi, karena bahasa Arab dimatiin gitu. Iya gitu. Oh ditukar? Enggak apa-apa. Tadi mungkin story matiin ininya. Namanya Asnawi orang kita, tapi nggak ada di Mesir. Asna nggak ada di Mesir, tuh nggak ada kampung namanya Asna. Yang ada di Mesir tuh kampungnya Isna, tapi namanya juga Arab gundul ya kan, kagak ada barisannya. Udah deh suka-sukanya aja. Tapi sebenarnya nggak boleh, sebab ba, nun, ta, alif, ro, kalau saudara bacanya Bintara itu Bekasi. Kalau saudara bacanya Bintaro, itu bisa Jakarta Selatan, begitu, bisa Tangerang Selatan. Jadi enggak asal baca. Yang benarnya mah Isnawi, tapi kata Kiai udah kadongan dah rame-rame salahnya kalau rame-rame mah kagak disal, kalau salahin orang salah rame-rame ya kan, begitu. Yang bener malah yang salahin gara-gara rame-ramenya salah. Kayak awal-awal ada orang sholat di masjid sok katanya begitu, awal-awal begitu dikata sok, dia nggak sholat, gua bener dia tuh. Awal-awal dulu, zaman dulu ada tuh negara di atas angin begitu tuh, dulu itu ribut. Isnawi tapi nggak apa-apa karena salah rame-rame Asnawi, karena rame-rame salahnya. Ya namanya kalau salah rame-rame mau boleh aja. Artinya kiai dari kampung Isna di Mesir, ulama besar madzhab Syafi'i. Kata beliau, nih, ada orang kalau jadi imam sah, kalau jadi makmum kagak sah. Ada orang bisanya sahnya kalau jadi imam doang. Kalau jadi imam sah, jadi makmum kagak. Emang lain dia nih orang. Maunya imam doang, makmum moga. Rada songong ya. Enggak. Emang ada di agama kita, ada manusia yang kalau jadi imam sah, tapi kalau jadi makmum tidak sah. Ada begitu kan, yang ada juga yang banyak. Kalau jadi imam kagak, kalau jadi makmum sah. Itu mah banyak. Karena kita kurang bisa baca Fatihah jadi makmum, imamnya bagus sah. Tapi ini ada orang kalau jadi imam sah, kalau jadi makmum kagak. Hebat sekali ini orang. Ya ada. Hebat.
Jadi ada orang jadi imam sah, jadi makmum kagak. Siapa tuh? Orang tubuh namanya. Orang tubuh, tuli buta. Tuli juga, buta juga. Dua-duanya nih. Budak buta. Begitu. Budak buta. Yang kayak begini nih jadi imam doang bisanya. Jadi makmum enggak sah ya. Yang kayak begini. Jadi imam sah. Kalau butanya dari kecil, buta tulinya enggak wajib sholat. Kalau buta juga tuli juga dari kecil, dari umur 7 tahun enggak wajib sholat. Dari kecil lahir gitu maksudnya, lahir buta, budak tuh tuli ya, gitu. Iya, buta budak lahirnya, enggak wajib sholat, enggak sholat enggak apa-apa. Yang model kayak begitu, emang apa? Susah ngajarinnya, susah ngajarinnya. Ngajarin Quran kagak bisa, kata kita. Alif kagak denger, ambil di kupingnya alif kagak denger juga. Emang dia budak. Kata kita nih yang diri nih kagak lihat, susah juga ngajarinnya. Yang kayak begini nih kagak wajib sholat, enggak. Mati langsung surga. Yang model begitu. Cuman ada orang itu buta tuli, jadi udah buta tuli tapi udah gede. Ini permanen, enggak suatu waktu. Ada juga yang butanya itu suatu waktu, yang ini mau karangan. Enggak bener. Kata bini, bang beliin kacamata apa? Emang apa? Gua nih kalau lihat dompet lu kagak lihat apa-apa. Kalau lihat dompet lu kagak lihat apa-apa. Takut mata saya bermasalah doang. Coba sih beli kacamata. Ah ini karangan. Ini nggak ada di agamanya. Ini emang buta juga, tuli juga. Yang kayak begini nih jadi imam boleh. Gitu. Karena kan dia bisa sholatnya dia. Dia baca aja dia Fatihah apa dia. Kita jadi makmum kan bisa ikut dia. Dohor kan bisa. Gitu. Dia diri, dia ini walaupun kita nggak dengar Allahu Akbar kan kita lihat aja makmum. Bisa. Tapi kalau disuruh jadi makmum susah. Enggak sah. Jadi makmum. Allahu Akbar kenceng banget, malah speakernya bagus lagi. Kagak denger. Emang apa? Budak dia. Orang pada ruku, dia diri aja. Emang apa? Dia kagak lihat, kan susah. Ini orang kalau buat jadi makmum tidak sah. Jadi imam? Iya, boleh. Tulis saja di status. Ada dalam Islam. Orang kurang ajar, jadi imam doang sah. Kalau jadi makmum enggak. Begitu. Gitu. Saya aja begitu. Saya nulis status. Ada yang marah-marah. Kata saya, biar ngajinya rajin tiap malam. Ngajinya. Baca kitabnya lancar kayak apa. Qurannya fasih. Qiraat sab'ah bisa. Qiraat 7. Tetap saja kalau masih ngerokok kagak sah jadi imam. Itu banyak yang protes sama saya. Ini ente ini Ustadz di kitab apa itu yang kayak begitu? Kata saya di Sapinah juga ada. Nggak usah gede-gede. Masa kitab ngelotok, qiraat bisa, Quran fasih,
Gitu, masa lo jangan begitu, lo begitu bikin ajaran baru aja. Kan saya bilang kalau masih ngerokok, iya gitu, begitu. Lo kagak sah? Enggak, gue sah. Kan ngerokok? Enggak waktu sholat mah. Kalau masih ngerokok, kan gitu. Dah, lu aja salah. Gitu. Jangan buruk sangka dulu apa. Orang nulis mau dipikirin dulu. Jadi orang mikirin kalau ada tulisan. Begitu kata saya. Begitu kan saya tulis. Biar kata waswas haji 7 kali. Tetap saja. Kalau masih ngerokok mau jadi imam sholat, enggak usah. Begitu. Hah? Bener nggak? Emang apa? Iya masih ngerokok. Begitu. Jadi kalau ngimamin apa? Iya buang dulu. Kalau ngimamin begitu. Iya. Iya tuh. Iya. Memang begitu. Ini ada orang jadi imam jadi makmum nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada cara untuk ketemu imam. Jalur mana dia? Nggak ada cara. Nggak ada. Imam kencang bacaan, kagak dengar. Ngelihat gerakan, kagak lihat. Susah juga. Tapi kalau cuman buta doang, telinga dengar masih sah. Atau mata lihat, telinga enggak dengar, masih sah. Imam kudu sholat. Yang kayak begitu. Kan ada pintunya. Pertanyaannya, adakah kemungkinan bisa sah jadi makmum? Kalau ditanya begitu, masih ada jalan kemungkinan sah jadi makmum. Caranya, dia punya teman muter-muterin badannya. Nah, itu takbir. Imam ruku. Itu baru bisa. Asalkan dia tahu dengan digituin tuh perasaannya, kan? Tahu ada yang megang-megang. Begitu. Sujud. Gitu. Kalau dibisikin nggak bisa. Sujud, kagak dengar. Begitu. Nih gini nih, kagak lihat. Tadi pas tasawuf tangannya aja. Oh tasawuf kata dia. Begitu. Salam puter aja ini. Kalau mau dicari, mungkinkah bisa? Bisa kalau begitu modelnya. Kalau nggak ada begitu, sulit. Kalau budak, buta, udah jadi imam aja. Suruh dia imam. Makmum siana, agak jadi imam aja. Orang buta tuli. Begitu. Begitu. Kesimpulannya, yang namanya berjamaah, si makmum kudu tahu gerak-gerik imam dengan berbagai teknis. Ngelihat langsung, dengar langsung, ngelihat tidak langsung, dengar tidak langsung. Ya kan? 4 pintunya. Ini saja dah ngaji kita. Wallahu a'lam.